Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Hadirin hadirat, bersyukur kehadirat Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pagi yang cukup cerah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas kegiatan kita di bulan Sya'ban, di bulan yang penuh dengan keberkahan, atmosfer bulan Ramadan semakin kita rasakan. Semakin hari semakin dekat terasa, yang menunjukkan segeralah kita untuk bangkit, menyingsingkan lengan baju kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah kita akan memulai Ramadan kapan Pak Bu? Tanggal 1 Ramadan. Ya, insyaallah Muhammadiyah sudah menetapkan dan sudah menyampaikan melalui surat ketetapan yang resmi ditandatangani dan sudah diedarkan melalui medsos, kita sebagian sudah melihat. Ya, maka 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 April. 1 April. Ya. Ya, 1 apa 2? 2 April ya. 2 April itu hari Sabtu. Ya. Sabtu 2 April, yang berarti tanggal 1 April malam Sabtunya kita sudah tarawih. Nah, ini ya. Maka dipersiapkan. Kalau negara seperti biasa akan menunggu sidang isbat. Ya, nanti pada malamnya yang diperkirakan ada hilal di akhir bulan Sya'ban nanti. Ya, maka pemerintah belum menetapkan. Seperti biasa begitu. Ada kemungkinan besar awal Ramadannya
Ramadannya tidak bareng. Ada kemungkinan besar awal Ramadannya tidak bareng. Ibu-ibu udah kira-kira lebarannya bareng enggak? Yang pasti Ramadan hendak menyapa kita. Semua itu perlu kita persiapkan. Maka persiapan yang perlu hadir, yang perlu kita upayakan, yaitu persiapan iman juga persiapan fisik. Bulan Rajab yang lalu kami sudah sampaikan, Rajab persiapan iman, persiapan mental, ya, termasuk persiapan ilmu. Bulan Sya'ban ini mulai dengan persiapan fisik, mulai banyak berpuasa. Maka ibu-ibu yang punya utang, Pak Ustadz nih utang apa juga nih? Kalau utang itu mah bapak-bapak juga ada. Ini utang puasa. Ya, segera dibayar, segera ditunaikan. Buat schedule, jadwal. Ya. Pekan ini istri saya full puasa. Kenapa? Utang tahun lalu. Utang tahun lalu. Ya. Maka awal pekan kemarin dia diam-diam saja. Diam-diam saja. Kenapa kalem-kalem aja hari ini? Maghrib baru bilang, maaf ya, baru bilang saya puasa. Katanya. Oh pantesan. Kalau begitu tak gawe wedang, tak buatkan teh, tak buatkan minuman. Saya nggak tahu. Ya, jadi kalau istrinya yang puasa, suaminya yang nyiapkan buka sama sahur dengan syarat konfirmasi dulu. Masya Allah. Ini luar biasa nih ya. Makanya suasananya memang sudah mau Ramadan. Maka panitia pun sudah men-setting selama bulan Ramadan ini edisi spesial. Ya, Mas Heri sudah tahu Ramadan Ustaz Hakim off. Ya, khusus nanti untuk asatid yang interlokal. Nah, ini kan lokal. Nanti khusus edisi khusus. Nanti selipkan program wakaf, program sedekah. Insya Allah nanti banyak peminatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu renungan yang bolehlah kita pada kesempatan pagi ini untuk melihat kembali bagian daripada muhasabah kita. Disebutkan akthiru bidzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kamu untuk mengingat sang penghancur daripada kenikmatan. Penghancur kenikmatan itu bernama al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Fa inna lil mauti syakarat, dan setiap kematian itu ada syakaratnya. Bagaimana akhir daripada kehidupan ini perlu juga kita renungkan. Secara pribadi layak kita bertanya, dengan cara apa kita akan menghadap Allah? Dengan model apa kita akan meninggal dunia?
secara kolektif kelak nanti dunia ini akan berakhir dengan satu titik bernama kiamat. Ketika kiamat itu terjadi, di manakah kita? Atau jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung menyaksikan, merasakan tanda-tanda kiamat besar itu di depan kita? Tidak beruntung, Pak, orang yang ketika tanda kiamat terjadi kita hidup. Apalagi kiamat berlangsung kita masih hidup. Nauzubillahi min zalik. Jangan pernah bercita-cita, jangan pernah penasaran ketoe asik ki kiamat. Jangan pernah, Pak. Allah Ta'ala menceritakan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka di antara informasi penting yang disampaikan Quran ini tentang bagaimana akhir daripada kehidupan dunia. Prediksi akhir zaman ini jelas diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ilmu tentang masa depan ini diceritakan dalam Al-Quran. Orang menyebutnya dengan futurologi. Futur itu artinya masa depan. Ilmu yang membahas tentang masa depan, ramalan-ramalan masa depan ini ternyata ada ilmunya. Al-Quran banyak berbicara kepada kita. Di antara informasi tentang akhir daripada dunia ini surat Al-Zalzalah yang sering kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan, apabila bumi diguncangkan, zulzila. Zulzila ini bukan dia bergoncang dengan sendiri, tapi diguncangkan. Bapak Ibu pernah merasakan kegoncangan? Pernah merasakan gempa? Pak Ustadz, tengoklah di berita di televisi.
Goncang gempa 6 skala Richter. Paling tinggi 9 skala Richter. Ya, itu ya yang memungkinkan atau berpotensi tsunami. Ketika gempa ini terjadi pergeseran lempeng bumi, Indonesia dengan rangkaian pulau-pulau berada di jalur gunung api Sirkum Pasifik. Ya, memanglah tempatnya gempa. Hanya urusan goncang-menggoncang ini orang Indonesia nampaknya sudah familiar. Berapa skala Pak Ustadz? 5 skala. 5. Berapa yang meninggal? Ada 10. Belum apa-apa Pak Ustadz. Karena sudah menyaksikan, sudah merasakan yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Saking seringnya. Apabila bumi digoncangkan, zilzalah segoncang-goncangnya. Kali ini goncangannya beda dari biasa. Kali ini goncangnya betul-betul bergoncang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Saking goncangnya dia mengeluarkan isi perutnya. Isi perutnya asqalaha, dari barang-barang yang berat. Perut bumi ini isinya berat-berat. Orang taunya adalah air bening, air yang datang dari sumur, diambil, disedot, terus diminum segar. Kalau itu ringan. Tapi yang ada di perut bumi ini, yang selama ini tak nampak, yang selama ini tak keluar, orang melihatnya sudah dalam bentuk yang baik. Minyak bumi, oli, itu semua dari dalam bumi Pak. Yang baik-baik, emas, batu bara, nikel, boksit, dan tempatnya batu aki ada. Tapi lahar ini semuanya akan muntah saking goncangnya. Asqalaha, semuanya akan muncrat ke permukaan. Kenapa? Karena digoncang. Panjenengan maem penuh, full, terus naik bis. Bisnya spesifik Pak. Mereknya apa? Merek apa? Sumber Kencono katanya. Kalau Harta Sanjaya nggak bergoncang. Saya sebut merek sini ya. Ya, masih ada Harta Sanjaya? Masih eksis. Naik Sumber Kencono, naik Sumber Selamat, naik Pak Supir. Masya Allah, bergonjang. Ayo terus salib. Masya Allah, kecepatan penuh bergoncang. Lama-lama pucat juga. Berhenti Pak, sampai dibuka pintu. Keluar semua. Sate yang tadi malam keluar. Soto yang baru saja tadi pagi ini keluar. Semuanya dimuntahkan panas. Baunya sengit. Panas. Seperti itulah kira-kira akibat goncangan. Keluarlah benda-benda yang karas, keluarlah benda-benda yang berat.
wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi ini mengeluarkan isi perutnya yang berat-berat itu. Riset yang dilakukan oleh manusia hari ini melakukan penggalian ke dalam bumi. Tadi malam saya nonton YouTube. Biasanya anak saya nonton YouTube. Ya, ada beberapa channel yang bagus untuk pengetahuan. Bukan cuma Upin Ipin. Bukan cuma Nusa dan Rara. Ya. Ada judulnya Sisi Terang. Ibu catat nanti Sisi Terang. Nanti kalau ada anak mau tontonan, nah, pilih ya yang bagus-bagus. Itu banyak tentang pengetahuan. Ya. Anak saya asal pencet. Ya, setiap malam bangun mau pipis takut. Ya, kenapa anak ini pipis malam takut? Bergeser siang pun takut. Rupanya buka channel pocong. Wah, ini rupanya bahaya. Sekarang ganti channel. Buka itu ada cerita tentang bagaimana ilmuwan-ilmuwan dunia berambisi untuk menembus bumi. Langitnya ditembus, buminya ditembus. Bumi ditembus, usaha yang dilakukan oleh manusia belum sampai 20 km nembus, belum sampai. Belum sampai 20 km tembus. Kenapa? Setiap cara, metode, termasuk alat untuk mengebor, untuk menggali ini selalu mentok. Ya, paculnya bengkong. Mesin jadi rusak, patah, meleleh. Kenapa? Rupanya di dalam bumi ini memang berat. Berat dan kelak ketika bumi diguncangkan semuanya akan tumpah keluar. Wa qalal insan, lalu berkata orang-orang, malaha, ada apa ini? Rupanya mereka terkaget-kaget. Kok bisa kaget? Selama ini mereka tutup mata, tutup telinga dengan peringatan yang Allah berikan, sampaikan melalui para utusan-utusannya. Para nabi dan rasul Allah, penerusnya al-ulama warasatul anbiya, silih berganti, tak kurang-kurang mengingatkan umat. Satu saat kiamat akan datang berikut dengan ciri-ciri dan tanda-tandanya. Tapi peringatan itu diabaikan. Mata tutup, telinga tutup. Mereka terlalu asik dengan kehidupan dunia. Hanya berputar di antara tiga: produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi. Making money, ma'am. Making money, ma'am. Kerja, makan. Kerja, makan. Makan, kerja. Masih lumayan. Makan, makan, makan. Orang kerja-kerja. Masya Allah. Mereka tidak pernah mendengarkan peringatan-peringatan itu. Mereka terkaget-kaget. Tak ada persiapan. Kaget sekaget-kagetnya. Malaha. Sebagian orang sudah terlambat menyadari. Oh, ternyata ini yang selama ini kita diingatkan. Kalau begitu, kami akan taubat. Mohon maaf. Ketika pada saatnya pintu taubat sudah tertutup, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat.
Wa qala al-insanu ma laha. Orang terkaget-kaget. Maka ketika hari itu datang, jangan heran ketika bayi dalam kandungan tiba-tiba melompat. Ketika bayi-bayi yang riang gembira tiba-tiba beruban saking kagetnya. Masya Allah. Kaget kan? Kaget. Ternyata Pak Ustadz, kita tak pernah memprediksi akan terjadi perang. Meletup perang Rusia-Ukraina. Masya Allah. Meletup. Orang selama ini tak pernah memprediksi. Walaupun tanda-tandanya ada. Termasuk maaf cakap. Ya, ini urusan geopolitik. Geo ini artinya dunia, politik artinya politik dunia. Politik dunia hari ini mengarah kepada perang dunia ketiga. Makanya Indonesia mengambil posisi yang cukup menguntungkan. Dulu founding fathers kita mengambil posisi non-blok. Apa? Non-blok apa non-blok? Non-blok. Enggak pihak kemana-mana. Blok barat, blok timur waktu itu. Bikin konferensi Asia Afrika. Negara-negara yang baru merdeka, baru mulai berkembang, banyak kembang, banyak bunga. Bikin perkumpulan, bikin jamaah dalam satu konferensi, namanya konferensi Asia Afrika. Bukan cuma mengekor, kita ini penggagas di Bandung tepatnya. Melahirkan satu gagasan untuk negara-negara ini lebih selamat, tidak berpihak kemana blok manapun. Sebab kalau berpihak sama dengan ikut terlibat dalam kekacauan dunia, ikut mendukung peperangan. Maka harus menjadi juru damai, berada di tengah-tengah, tidak memihak. Ini luar biasa. Sekarang saking tidak memihaknya, kita nggak tahu apa-apa. Iya, jangankan mikir perang, kita masih sibuk untuk pengadaan minyak goreng. Masya Allah. Di Kalimantan ibu-ibu mengular antri panjang. Sampai ada ibu-ibu ceramah, Kalimantan ini banyak kelapa sawit. Indonesia ini penghasil sawit terbesar. Tapi kenapa minyak gorengnya langka? Oh, kemanakah minyak goreng? Masya Allah. Minyak goreng. Jadi begitu Pak. Ini geopolitik kita ini sekarang seperti itulah adanya. Makanya Indonesia terheran-heran kalau di tempat lain sudah mengambil langkah-langkah. Ya, langkah cepat, pemimpin cepat. Kenapa? Bahasanya apa? Ini tadi ini. Masalah kiamat ini, kayak doktrinnya kita kan? Ya. Kiamat ini mesti disikapi. Ya, mestinya presiden berhubung tanda-tanda kiamat sudah dekat, mari kita lakukan taubat nasional. Itu kan? Bagus Pak. Wajib militer. Itu kan? Untuk angkatan pertama, untuk bapak-bapak angkatan 50 tahun sampai 70 tahun wajib militer. Alasannya karena sudah dekat dengan malaikat Israel. Masya Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang belakang tadi guyon Pak. Guyon aja. Kita melihat suasana hari ini Pak. Kan begitu Pak. Di tempat lain ini sudah dukung mendukung. Ini alarm selesai ya? Oh bukan? Oh mainan. Saya kira alarm selesai. Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ukraina didukung oleh Barat. Ya, walaupun malu-malu Uni Eropa bersama Amerika, mereka ramai-ramai memboikot Rusia. Masya Allah. Rusia juga tidak kekurangan konco, gak kekurangan teman. Siapa temannya? Yang paling dekat adalah China. China itu pasukannya 1 juta. 1 juta tentara Pak. China. Penduduknya mau 2 miliar kok. Diambil 1 juta ya ringan. Tentaranya Pak. Rusia dengan China berteman. Yang berikutnya bergabung adalah di luar prediksi para pengamat, ternyata India juga gabung. India. Bu, Pak, orang taunya India Sahrukan. Kabikusi kabigam. India sedang menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena ekonominya meroket. Produktivitas masyarakatnya tinggi. Dengan bonus demografi. Masyarakatnya banyak, rakyatnya banyak. Jumlah penduduknya banyak, padat. Ya. Didorong menjadi produktif. Anggaran belanja militernya meningkat. Maka India termasuk negara yang memiliki nuklir. Ngerti nuklir? Bom atom. Indonesia baru sampai tahap kacang atom. Masya Allah. Ketika negara-negara sudah berbuat seperti itu, kira-kira Indonesia ini bagaimana? Saya bilang tadi, sedang fokus mengupayakan minyak goreng. Wa qala al-insanu ma laha. Orang-orang terkaget-kaget. Apa ini? Kecuali mereka, orang-orang yang beriman, mereka tak kaget. Kenapa? Karena setiap pekan selalu diingatkan, terutama jamaah kajian Ahad pagi. Ahad pagi, insya Allah tidak akan kaget. Betul? Ingat terus. Ingat terus. Maka inilah pentingnya. Ya Pak Ustadz, cepat atau lambat kiamat akan datang. Kami insya Allah telah mempersiapkan diri. Mulai dari kapan? Mulai sekarang. Lunasi utang-utang. Ya utang puasa, yang utang harta. Takutnya tiba-tiba kiamat. Mulai Pak dikecilkan Pak Ustadz. Kiamat ini mestinya sunnatullah Pak Ustadz. Ya, utang ini sunnatullah Pak Ustadz. Biarlah manusia hidup ada saja utang. Tapi utangnya oke-oke. Yang terkira yang bisa disaur. Jangan tinggi-tinggi. Nabung dulu baru beli. Jangan ngutang gede, bayar berikutnya. Wa qala al-insanu ma laha.
Yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi bercakap bukan dengan suara, bukan dengan kata-kata, tapi bumi saat ini menyampaikan jati dirinya yang sesungguhnya. Selama ini bumi ini tenang, kalem, santai. Begitu bersahabat. Begitu bersahabat. Bumi ini memproteksi kita. Memang didesain oleh Allah untuk manusia. Manusia inilah untuk memakmurkan bumi. Khalifatun fil ard. Tapi ketenangan itu sudah tidak ada. Bumi yang nyaman, bumi yang enak, bumi yang damai, bumi yang hijau, tiba-tiba berubah. Berubah begitu cepat. Bi anna rabbaka awhalaha. Yang demikian itu bukan kemauan bumi, tapi memang Allah telah mewahyukan kepada bumi untuk berguncang. Rupanya di atas kehebatan langit, di atas kehebatan bumi ada sang pemiliknya. Dialah Allah Subhanahu. Kapan bumi akan berguncang hanya Dialah yang tahu. Hari ini tenang-tenang saja, tapi pada saatnya bumi ini akan berubah, tidak lagi bersahabat dengan kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia bercerai-berai. Mereka pergi ke sana kemari. Sudah tidak ingat lagi apa-apa. Mereka pergi tak tentu arah. Astata. Bercerai-berai, entah tidak ada tujuan kemana. Saking kagetnya. Seorang suami sudah tak ingat lagi dengan istri. Begitu juga sebaliknya. Tak ingat lagi pasangan masing-masing. Tak ingat lagi dengan anak. Sudah tak ingat lagi dengan orang tua. Apalagi rekan bisnis. Semuanya sudah bercerai-berai. Menyelamatkan diri masing-masing. Satu tujuan. Liyurau a'malahum. Pada saat itulah yang diingat cuma amal perbuatan pribadi masing-masing. Pada saat genting seperti itu yang diingat adalah amal perbuatan. Mestinya begitu. Bapak Ibu, pernah merasakan keguncangan dalam hidup? Pernah merasakan kegentingan? Maka di saat itulah kedekatan kita kepada Allah Sang Pencipta kita sangat terasa. Semakin intens bersujud, semakin banyak muhasabah ketika genting. Masya Allah. Mestinya banyak muhasabah. Sekarang banyak muhasabah. Perang sekarang di mana-mana. Banyak muhasabah. Bukan nakut-nakuti muhasabah. Geopolitik sudah tidak bagus-bagusnya. Ini malah mau nambah periode. Mau diperpanjang katanya. Pemilu mau diundur, Pak. Rakyat berkehendak. Rakyat yang mana? Rakyat cuma mau minyak goreng kok. Mestinya banyak muhasabah, banyak taubat. Ini kok malah mau nambah? Ah, ini kan sudah salah juga nih pendekatannya. Dalam keadaan genting orang banyak berpikir dirinya sendiri. Amalnya, kalau selama ini sudah lupa apa yang terjadi kemarin, tapi sekarang tiba-tiba ingat semua. Bapak Ibu, kalau saya tanya, pekan kemarin yang mengisi ngaji siapa?
Berapa persen yang ingat? Belum materinya loh, orangnya yang isi. Siapa ya kemarin ya? Memang pendeklah ingatan kita ini. Tapi pada saatnya nanti, ketika keguncangan itu datang, semua menjadi ingat. Rasa-rasanya utang sudah impas. Ternyata masih banyak deretan kemarin. Yang lupa, yang tidak tertagih. Yang kecil-kecil ke warung itu, Pak. Nggak ingat. Yang nagih juga nggak ingat. Ya, yang diutangi nggak ingat, apalagi kita. Yang berutang nggak ingat belas. Ya kan? Masya Allah. Liyuraw a'malahum, untuk menengok amalnya pribadi, untuk menengok amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, siapa yang berbuat kebaikan di masa lalu, yarah, dia akan melihatnya. Bukan kebaikan saat itu, kebaikan yang kemarin. Kecil besar dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra, siapa yang berbuat keburukan kemarin, yarah, pada saat itu dia akan menyaksikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah tidak menunggu mati dulu. Balasan dari Allah tidak menunggu masuk kubur dulu. Balasan dari Allah tidak menunggu kebangkitan dulu, tidak menunggu masuk neraka dulu. Tapi ternyata ketika bumi digoncangkan, kita sendiri sudah tersiksa batin kita. Batin kita sudah tersiksa. Menyesal semenyesal-nyesalnya. Kenapa banyak utang? Kenapa banyak meninggalkan kebaikan? Kenapa banyak menyia-nyiakan modal yang diberikan Allah? Kenapa tidak banyak bersedekah? Kenapa tidak banyak beramal kebaikan? Kenapa tidak banyak dekat dengan Al-Quran? Kenapa tidak banyak mendidik keluarga, menyayangi anak dan istri? Semua akan ada penyesalan-penyesalan, dan penyesalan itu merupakan siksaan untuk diri. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun akan nampak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, apa yang keluar dari lisan ini kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Siapa yang ingin selamat, maka tengoklah dengan dua lubang. Lubang di antara dua pipi dan lubang di antara dua paha. Itulah yang mesti dijaga. Berapa banyak orang yang terpeleset dengan dua lubang itu. Semua. Pak I baru tersenyum ya. Nampaknya udah paham. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka inilah bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita satu titik yang bernama hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Allah Ta'ala tidak membocorkannya kepada beliau, karena informasi ini hanya haknya Allah Ta'ala. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gambaran terkait dengan tanda-tandanya. Hujan juga ada tanda-tandanya. Orang meninggal juga mesti ada tanda-tandanya. Maka kiamat pun ada tanda-tandanya. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Adapun tanda besar ada 10. Berapa? 10. Dalam satu riwayat disebutkan, la taqumus sa'ah hatta tarawna asyrata ayatin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menyaksikan 10 tanda-tandanya. 10. Pak Ustaz, tak ada buletin. Tak ada buletin, catat. Tak ada buletin, catat. Yang bawa catatan, catat. Yang bawa handphone, tulis. Diingat di otak Pak Ustaz, kalau muat silahkan.
Bikin buletin juga nanti pulang dibuang. Enggak lah Pak Ustadz, saya koleksi. Alhamdulillah. Ada yang lengkap di rumah buletinnya? Tenanan. Lipat-lipat masuk saku. Masuk mesin cuci. Ya. Panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ngopiak-ngopiak Ustadz. Ustadz Aki, mana tulisannya? Ngapunten, kurang gak sempat. Tapi pembicara lain insya Allah baik disiplin, sudah menyiapkan, sudah menggandakan, pakai usaha, pakai ikhtiar, pakai biaya, maka disimpan baik-baik, dibaca, dipelajari. Tanda yang pertama, ad-dukhan, asap. Asap ini akan meliputi bumi. Dengan asap ini membuat kehidupan di bumi menjadi tidak normal. Ada yang mengatakan berbagai macam produk-produk teknologi tak berfungsi. Termasuk berbagai macam produk transportasi pun tak berfungsi. Kenapa? Karena minyak bumi habis. Signal handphone tak ada. Bagaimana bisa bumi ini ada asap? Wallahu a'lam. Tapi sebagian ilmuwan mereka mencari informasi apa penyebab ilmiahnya. Boleh jadi bumi ini dihantam dengan benda langit bernama asteroid, bernama meteor. Bukankah bumi ini berada di arus sungai benda-benda langit selain bumi? Sekali benda langit itu nyenggol bumi kita, nyenggol saja Pak, maka bisa dipastikan air akan naik, terjadi tsunami besar. Kemudian debu-debu tanah naik, gunung meletus, maka akan terjadi debu asap di mana-mana. Wallahu alam bisawab. Yang pasti tanda yang pertama adalah bumi ini diliputi oleh asap. Lalu mulailah orang-orang tak berani keluar rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekeluarga berada di dalam rumah. Selama berhari-hari mereka berada di dalam rumah. Ketika asap itu sudah mulai menghilang, mereka melihat di luar sudah mati bertumbangan. Pohon-pohon tumbang, mati dia. Hewan-hewan tumbang, ayam mati, kambing mati, semua mati. Kenapa? Asap. Diperparah lagi, tidak turun hujan selama 3 tahun. Langit berhenti menetes, bumi tak mengeluarkan air 3 tahun lamanya. Pada saat itulah terjadi kekacauan akibat kelaparan melanda bumi ini. Di saat itulah seorang adik kakak berebut untuk sesuap roti. Mereka kacau, tak ada yang bisa dimakan, tak ada yang bisa diminum. Ummul Mukminin Aisyah mendengar cerita itu, bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanannya orang beriman adalah zikir kepada Allah. Zikir ini mengenyangkan perutnya, zikir ini mengenyangkan batinnya. Orang yang beriman makanannya pada saat itu adalah zikir kepada Allah. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca itu Pak. Nabi Yunus mengajarkan kepada kita ketika berada di perut ikan, tak ada yang bisa dilakukan.
40 hari 40 malam berada dalam perut ikan. Ketika pasir berbisik, hewan-hewan yang ada di laut berbisik, semakin didekatkan telinga, rupanya bisikan itu adalah zikir mengagungkan Allah. Kalau mereka berzikir, kenapa aku tak berzikir dalam keadaan seperti ini? Gimana zikirnya Nabi Yunus? Gimana Bu? Subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, tidak ada ilah selain Engkau. Aku adalah orang yang zalim. Masya Allah, mengagungkan Allah, akui diri banyak dosa, minta kepada Allah. Nabi Yunus 40 hari 40 malam, tak ada makan, tak ada minum, oksigen terbatas, berada dalam perut ikan. Falaula minal musabbihin fala bisa ila yaumi yub'atsun. Andai Yunus bukan orang yang ahli tasbih, andai Yunus bukan yang ahli zikir, maka dia tetap berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Maka analisanya para ahli dengan redaksi itu, berarti ikannya Nabi Yunus ini dia kekal sampai hari kiamat, masih hidup. Karena disebutkan andai bukan karena dia ahli zikir, maka dia akan kekal berada di dalam perut ikan. Tapi karena zikir itulah Allah berbaik hati, Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Maka di dalam surat disebutkan, siapa yang berdoa dengan Zunnun, dengan doanya Zunnun, Nabi Yunus namanya Zunnun. Panggilannya Nabi Yunus itu Zunnun, Zu-an-nun. Maka berdoalah dengan doanya Nabi Yunus. Siapa yang ingin punya, siapa yang ingin kemudahan dalam hidup, keluar dari banyak kesulitan, maka doalah dengan doanya Nabi Yunus alaihis salam. Asap yang menyebabkan kesulitan di muka bumi. Tanda-tanda yang tadi itu, hujan 3 tahun tak turun, air dari bawah bumi tak mengalir. Disitulah tanda yang kedua datang. Tanda yang kedua datang itulah yang sudah lama menunggu untuk datang. Dia adalah Ad-Dajjal. Dajjal ini Al-Masih. Dia yang sakti mandraguna. Masih Al-Masih Dajjal. Dajjal datang dalam keadaan manusia sangat sulit. Dia datang tepat waktu. Dia datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Dajjal itu saat ini di mana Pak Ustaz? Menurut riwayat Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang dia adalah orang Nasrani berasal dari Palestina. Dia punya pengalaman terdampar di sebuah pulau. Dengan izin Allah dipertemukan dengan Dajjal yang terikat di sebuah kuil. Lalu dia keluar dari pulau, pergi, datang ke Madinah, menemui Rasulullah SAW. Dia ceritakan pengalamannya. Dia masuk Islam di hadapan Rasulullah. Apa komentar Nabi? Demi Allah, apa yang engkau ceritakan sangat menakjubkan. Aku diberitahu tentang Dajjal, tapi informasimu aku percaya. Dan aku sungguh-sungguh takjub dengan pengalaman terkait dengan Dajjal. Dajjal seperti apa? Nabi SAW bersabda, Dajjal itu manusia sama seperti kita. Badannya bulat, sekal, pendek. Nah, tengok di samping nih. Rambutnya kribo, kayak bonsai. Ibu-ibu tenang, laki-laki Pak. Dajjal laki-laki Pak. Disebutkan Dajjal ini kawin juga, tapi dia mandul, tak punya anak.
Kalau berjalan jelek sekali jalannya. Matanya pita sebelah yang kanan dan bagian dagingnya menonjol keluar seperti anggur berwarna merah. Mukanya jelek. Bukan fisiknya yang jelek saja, tapi sifatnya lebih jelek lagi. Dia adalah pendusta. Maka dikatakan Dajjal, Dajjala yudajjilu. Dia suka pencitraan. Dibagus-bagusinnya, ditutup-tutupnya pakai bedak, asli elek. Maka disebut Dajjala yudajjilu. Seperti apa? Seperti sapi kurapan tapi dicet, dia kelihatan bagus. Asli elek. Hendak menipu orang, maka banyak yang tertipu. Dajjala yudajjilu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan singkat cerita, Dajjal ini adalah puncaknya kebohongan. Dajjal ini adalah anak emasnya daripada iblis. Oleh Allah Ta'ala dijadikan sebagai tanda hari kiamat, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi melalui riwayat ini tentang Dajjal, kita percaya dengan riwayat. Namanya sam'iyah, nggak pakai logika. Tak perlu lagi berandai-andai. Kayaknya Dajjal ini sebuah negara, Pak Ustaz. Bukan negara orang. Dia manusia sama seperti kita, tapi dengan kemampuannya membuat orang tunduk. Ada riwayat Bukhari mengatakan, andai orang yang paling beriman di antara kamu bertemu dengan Dajjal, maka imannya akan meleleh. Dia akan sujud di kaki Dajjal. Ashhadu bi annaka Dajjal. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal. Dalam keadaan yang sulit, dia akan menawarkan air. Dalam keadaan yang sulit, dia akan menawarkan makanan, dia akan menawarkan kemewahan. Banyak keluarga yang ditinggalkan oleh keluarganya, meninggal duluan. Oleh Dajjal diberi tawaran, mau istrimu hidup lagi, mau suamimu hidup lagi, mau anak-anakmu hidup lagi. Maka Dajjal menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Bagi orang-orang beriman, dia tidak tertipu karena tahu Dajjal itu cuma pencitraan. Tangan kanannya surga, sebenarnya neraka. Nerakanya Dajjal, sebenarnya surga. Dengan kemampuannya Dajjal datang ke semua negeri, terutama di dalam negeri-negeri yang padat penduduknya, kecuali kota Makkah dan kota Madinah. Makanya kalau ada biaya pindah ke Makkah atau ke Madinah. Pak Ustadz, kita mampunya 12 hari Pak Ustadz, umroh saja. Hadis Bukhari, karena dijaga oleh para malaikat. Pak Ustadz, bagaimana kalau musuh-musuh Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah berada di Makkah, di Madinah? Akan ada satu momen Madinah diguncangkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak beriman. Rupanya yang tidak beriman sudah diusir dulu, maka tinggal sisa yang beriman yang berada di Makkah, yang ada di Madinah. Rupanya sudah diseleksi dulu. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Dajjal. Kira-kira kalau Dajjal datang, kira kita ikut mana? Hah? Kalau Dajjal datang kita ikut mana? Ikut Dajjal? Oh enggak lah bos, kami penentang Dajjal. Tidak akan sujud, tidak akan beriman. Tapi roman-romannya model kita mah ikut Dajjal dah. Ikut antri minyak goreng. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah terobsesi, jangan pernah berniat untuk bertemu dengan Dajjal. Karena Nabi mengatakan orang yang paling beriman saja imannya langsung tilap, imannya langsung meleleh.
Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita, man hafiza asyarata ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat Al-Kahfi, ayat depan atau ayat belakang, maka dia akan terpelihara dari Dajjal. Maka hafalkan. Mulai deres. Andai Allah berkehendak kita ketemu, merem, bagaimana caranya? Jangan sekali-kali menatap wajah Dajjal, menatap mata Dajjal. Kita nggak bakalan kuat. Baca zikir sebanyak-banyaknya, baca surat Kahfi, lari sejauh-jauhnya. Jangan ada ono Dajjal yang masaran. Oh, jadi dekat-dekat masaran. Kata ini Dajjal di alun-alun. Oh, jadi dekat-dekat. Makanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat disebutkan yang paling repot itu bapak-bapak. Kenapa? Sibuk menjaga perempuan yang ada di rumah, ibu-ibu dan anak gadisnya, karena yang rawan tergoda Dajjal adalah dari kaum perempuan. Maka banyak istri-istri, anak-anak gadis diikat di rumah sama bapak-bapak. Ojo kemana-mana, neng omah ojo ikut ngantri sembako. Itu bukan orang baik, itu Dajjal. Itu ilustrasinya begitu, Pak. Masya Allah. Kok rasa-rasanya roman-romannya makin dekat ya? Yang tergoda sekarang, Masya Allah. Bapak Ibu, ya, kita kuatkan iman. Terutama yang punya anak-anak gadis. Saya anak gadis 3. 1, 2, 3 gadis semua. Anak pertama, kedua, ketiga. Masya Allah, ini bagaimana nih caranya untuk mendidik. Formulanya mesti baik, mesti tepat. Tepat, ketat. Ya, tepat dan ketat. Ya. Apalagi saya laki-laki satu-satunya di rumah. Ya, maka bagaimana caranya? Perhatian dibagi 4. Yang gadis 3 sama emaknya. Masya Allah, jangan sampai kaget. Ya, baru ketemu laki-laki udah telap imannya, belum Dajjal. Ya, makanya anak-anak gadis harus tahu bagaimana pujian yang baik, mana pujian yang menghanyutkan. Maka bapak-bapak mesti pandai-pandai memuji anak gadisnya. Biar kalau nanti ketemu laki-laki di luar kena pujian, nggak gampang kesengsem. Karena yang di rumah ada yang lebih ganteng dari bapaknya. Dari orang yang di luar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, Dajjal. Bapak Ibu, tahu tanda-tanda Dajjal akan muncul? Ada 3 tanda alam. Orang boleh berdebat kusir ketika melihat tanda-tanda sosial. Tapi tanda-tanda alam tak bisa didebat. Karena bisa kelihatan. Ketok. 1, kurma baisan sudah tidak berbuah lagi. Ada satu jenis kurma yang ada di daerah Palestina, di daerah Yordania, itu namanya kurma baisan. Kata Dajjal dalam riwayat Tamim Ad-Dari, andai kurma itu sudah tidak berbuah, maka waktunya saya muncul. Bapak Ibu tahu kurma baisan masih ada? Enggak ada, Pak. Adanya kurma sukari. Baca dengan makan itu. Ya, kalau ada informasi kurma baisan muncul, kabar-kabar atau teman-teman yang umroh ikut langsung tamasya umroh plus kabar-kabar. Kalau kurma baisan bertumbuh, berbuah, berarti Dajjal agak lama keluarnya. Nah, mudah-mudahan mah buah. Sebab kalau tak berbuah berarti Dajjal sudah dekat. Ya, pohonnya hijau, bagus, tapi tak berbuah. Yang kedua, mata air Zugar tak mengeluarkan airnya lagi. Informasi terakhir, mata air Zugar yang ada di negeri Syam, yang ada di Yordania, yang biasanya mengalirkan air, sekarang mata air Zugar tidak mengeluarkan air. Tanda yang ketiga adalah Danau Tobariyah. Danau ini sangat luas,
Israel, Palestina, kalau yang tidak mengaku Israel ya Palestina, Yordania, mereka memasang pipa PDAM dari danau itu Pak untuk suplai air minum. Orang menyebutnya Danau Tiberias. Tengok ada di Google Map, tengok ada di peta. Namanya Danau Tobaria, orang nyebut Danau Tiberias. Kalau Danau Tobaria kering, maka Dajjal akan muncul. Saat ini menurut informasi terakhir, permukaan air Danau Tiberias hanya tinggal 33 meter. Dari dasar sampai ke atas kalau diukur tinggal 33 meter. Kalau setahun 1 meter surut berarti tinggal 33 tahun lagi dah. Masya Allah. Dajjal dalam kondisi seperti itu dia tidak sendirian. Banyak pengikut-pengikutnya. Pengikut utamanya 2, tentara Yahudi, dan yang kedua adalah tukang sihir. Yang tukang-tukang hipnotis, yang tukang-tukang sulap pakai sihir itu, Bu. Nanti itu tuh pasukan utamanya Dajjal. Ya, nanti yang belakang-belakang yang gak suka ngaji ikut Dajjal juga. Yang ngaji ahad paginya bolong-bolong bagaimana Pak Ustaz? Kira-kira ikutlah. Nauzubillah. Dalam keadaan seperti itu, kaum muslimin sekarang bersama orang-orang kafir sudah terbelah menjadi 2. Orang-orang yang beriman menjadi buruan musuh-musuh. Dalam suasana seperti itu Allah mengutus seorang pemimpin bernama Imam Mahdi. Apa? Siapa? Imam Mahdi ini disebutkan dalam riwayat keturunannya sama keturunan Nabi Muhammad, sifatnya sama dengan sifat Nabi Muhammad, bahkan namanya pun sama, Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak masuk tanda kiamat besar, tapi dia berada datang setelah Dajjal, dia memberi solusi akan hadirnya Dajjal. Maka orang-orang beriman sekarang dipimpin oleh pemimpin sejati bernama Imam Mahdi. Perjuangan kaum muslimin berada di panji Imam Mahdi. Maka orang-orang sudah mulai bertanya-tanya, apakah Imam Mahdi sudah muncul? Ditengok namanya, ditengok nasabnya, ditengok sifatnya, ditengok sepak terjangnya. Apakah Imam Mahdi sudah muncul? Di antara tanda alam Imam Mahdi muncul adalah adanya salju di Timur Tengah. Adanya salju di Makkah dan Madinah. Salju sudah ada beberapa tahun terakhir, sudah ada salju ada di kota Makkah dan Madinah, di Jazirah Arab dalam bahasanya. Gurun pasir kok ono salju, nah, kan aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap, kode sudah keluar. Saya selesaikan Pak, percepat. Berikutnya tanda yang ketiga, turunlah Isa al-Masih alaihis, Nabi Isa alaihissalam datang pada waktu subuh, ketika orang-orang yang beriman sudah terdesak bersama Imam Mahdi. Mereka berlindung di dalam masjid. Dajjal dan orang-orang yang tidak beriman, musuh-musuh Tuhan, mereka mengepung kaum muslimin. Kaum muslimin mereka terdesak di sebuah masjid. Masjid itu namanya Masjid Umawi yang ada di negeri Syam, tepatnya di Damaskus sekarang. Sampai disebutkan nama masjidnya, Pak. Dalam situasi yang genting itu, tepatnya waktu subuh, Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah turun dari langit sesuai dengan janjinya. Ingat, Nabi Isa itu tidak disalib dan juga tidak mati, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan kelak akan kembali ke bumi dengan izin Allah dengan 2 tugas. Satu membunuh Dajjal, yang kedua membunuh babi, ada satu lagi mematahkan salib-salib. Karena banyak orang yang mempertuhankan Isa, maka Isa itulah nanti yang akan melakukan klarifikasi. Lalu kemudian
mereka sholat berjamaah subuh. Selesai subuh, terbukalah pintu masjid. Di sana sudah ada Dajjal. Dajjal sudah siap menerkam. Tapi Dajjal terkaget-kaget, ternyata yang dihadapi adalah sama-sama Al-Masih Nabi Isa alaihis. Sekarang baru seimbang. Dajjal ini mulai ketakutan. Lalu kemudian Dajjal lari terbirit-birit, lari terkentut-kentut. Panjenengan pernah lari terkentut-kentut? Lari terkentut saking takutnya. Dia terbang dengan izin Allah, pergi dengan cepat secepat kilat sampai di bumi bagian timur. Ternyata sampai di timur, Nabi Isa sudah ada di sana. Mau kemana lu? Dia lari ke bagian barat. Nabi Isa ternyata sudah ada di barat. Hingga akhirnya mentoklah di Masjidil Aqsa. Lalu Dajjal ini oleh Nabi Isa ditumpas, ditombak berada di dada, tepat di depan pintu Lut namanya. Pak Ustadz, ini dongeng apa-apa? Iki KB hadis riwayat, kalau saya detailkan bisa 2 hari 2 malam ceritanya. Saya percepat. Nabi Isa mengakhiri Dajjal. Dajjal sudah mati. Sekarang orang-orang yang ikut Dajjal kehilangan arah. Mereka pun ditumpas oleh orang-orang beriman. Lalu kemudian tanda berikutnya adalah tanda yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah diceritakan dulu ada satu makhluk Allah ada di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini disifati adalah sebagai manusia yang rakus. Rakusnya Ya'juj dan Ma'juj ini masuk hutan, itu yang namanya pohon daun habis dimakan, gundul. Lewat sungai, sungainya habis dimakan, diminum, habis kering oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini lalu kemudian ditaklukkan oleh Zulkarnain. Zulkarnain menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka digiring, lalu mereka dipenjara. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah menurunkan semacam cairan seperti timah yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Ya'juj dan Ma'juj ini yang sudah dipenjara oleh Zulkarnain di masa lalu, kelak akan keluar dari sarangnya dengan izin Allah. Temboknya jebol. Maka ada dalam satu kehilafahan Islam, mereka melakukan ekspedisi di manakah tembok Zulkarnain. Maka ada sebuah penemuan, konon ada berada di daerah Rusia, di sekitar Kaukasus. Ada gunung yang seperti benteng, dan ketika telinga didekatkan seperti ada suara-suara aneh yang ada di dalam. Mungkin orang mulai berpikir, jangan-jangan di sinilah nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dengan izin Allah, tembok itu jebol, Ya'juj dan Ma'juj lepas dari kurungannya. Nanti di akhir zaman, tanda yang keempat, orang-orang yang beriman bersama Imam Mahdi, bersama Isa, mereka ketakutan, tak bisa membendung Ya'juj dan Ma'juj karena jumlah mereka berlipat-lipat, 1 banding 999. Orang beriman 1, Ya'juj dan Ma'jujnya 999. Banyak sekali. Sampai orang-orang beriman naik ke Bukit Turisin, mereka memandang, mereka menengok, sejauh mata memandang, berwarna hitam, diselimuti oleh bukan pohon hijau tapi hitam. Itulah makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj. Maka orang-orang beriman dipimpin Nabi Isa dan Imam Mahdi berdoa kepada Allah, ya Allah, musnahkanlah Ya'juj dan Ma'juj, la haula wala quwwata illa billah. Maka Allah matikan Ya'juj dan Ma'juj, mati semua. Sekarang bumi ini dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bau busuk yang luar biasa. Lalu Allah mengirimkan burung dari langit,
mengambil jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, dibawanya entah kemana. Kita pun bertanya-tanya, burung apakah itu? Maka murid Imam Malik, ketika Imam Malik ceramah, murid bertanya, wahai Imam Malik, di manakah burung itu sekarang? Imam Malik menjawab, wallahu a'lam. Apakah sama dengan burung ababil yang dulu pernah keluar? Wallahu a'lam. Sekarang bumi habis dari bangkai, tapi masih banyak kotoran. Maka Allah turunkan hujan lebat, kotoran itu hilang, kotoran itu bersih. Sekarang dunia berganti. Kepemimpinan Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka inilah yang disebut dengan kepemimpinan khilafah di atas kenabian yang terakhir. Dunia damai sedamai-damainya. Dunia damai sedamai-damainya, sampai dikatakan saking damainya engkau akan menyaksikan ular kobra yang berbisa itu bermain dengan anak-anak kecil. Saking damainya ular kobra mboten matok. Saking damainya engkau akan menyaksikan serigala satu kandang dengan kambing. Serigala udah gak doyan sama kambing. Masya Allah. Bapak-bapak udah gak doyan sama ayam. Ibu yang dirahmati Allah SWT. Inilah damai. Ada riwayat mengatakan kejadian itu, kedamaian itu tidak lebih dari 10 tahun. Inilah 4 tanda. Berikutnya ada 6 tanda. Tanda yang kelima adalah keluarnya binatang. Tanda yang kelima adalah tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, timur. Wah, kayak orang siap kok. Terbit matahari dari barat. Ibu-ibu bangun di pagi hari mau jemur kasur, kok orangnya matahari? Ternyata matahari terbitnya dari barat. Orang-orang yang selama ini tidak beriman dengan hari akhir, mereka bertaubat. Oh, inilah yang telah dijanjikan. Kalau begitu aku beriman. Lalu dikatakan, mohon maaf, waktumu sudah habis. Kemarin lu kemana aja? Jangan sampai taubat terlambat karena matahari sudah terbit dari barat. Tanda yang ke-6, keluar binatang melata dari 3 arah. Binatang melata ini bisa berbicara. Tugasnya binatang melata ini adalah menyematkan stempel di jidatnya manusia. Ada stempel mukmin, ada stempel kafir. Stempel mukmin, kafir. Lalu kemudian muncul tanda yang ke-7. Datang angin bertiup sepoi-sepoi. Allah mengutus angin. Angin ini dihirup oleh orang beriman. Orang-orang beriman meninggal dunia. Rupanya Allah menghendaki sebelum kiamat terjadi, sebelum dunia ini diguncangkan, orang-orang beriman diamankan terlebih dahulu. Makanya orang yang meninggal corona kemarin mudah-mudahan mati syahid. Kenapa? Karena sudah diamankan oleh Allah. Orang-orang tua kita udah duluan, sudah diamankan oleh Allah. Ustadz-ustadz yang mau duluan itu diamankan oleh Allah sebenarnya. Orang beriman meninggal dunia, tinggal orang-orang yang jelek. Sekarang datang tanda yang ke-8, al-khusuf minal maghrib. Bumi bagian timur tenggelam. Bumi bagian timur itu di mana? Timur itu gede. Kita Indonesia di mana? Indonesia di mana? Kalau Amerika di mana? Kulon barat, disebutnya orang barat. Eropa barat, orang barat. Kita iki orang timur. Timur ada 2, ada timur
timur yang di tengah namanya timur. Tengah Arab jenenge. Ono timur paling jauh di pojok ada ekornya namanya timur. Timur adoh, timur jauh. Timur jauh. Maka dipastikan bumi yang akan duluan tenggelam adalah timur jauh. Makanya kalau kita sering gempa, sering banjir, memang udah mau mendekati. Oh iya ya Pak Ustadz ya. Tanda yang ke-8 adalah al-khusuf minal maghrib. Bumi tenggelam di bagian barat. Maka manusia digiring oleh api yang merupakan tanda yang ke-10 ya. 9. Tak koriki udah mau 10 kok. Ya. Manusia digiring ya dengan api yang muncul dari Yaman. Lalu kemudian bumi diguncangkan yang disebut dengan hari kiamat. Baru 9 ya? Oh, satu lagi. Tekor, Bu. Apa, Bu? Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tanda kiamat. Ya. Di manakah posisi kita? Ya. Nanti insyaallah dalam pertemuan yang akan datang, entah sampai kapan, manusia akan masuk di alam barzakh, baik mereka yang sudah lebih dulu dari Nabi Adam sampai orang-orang tua kita yang lebih dulu, maupun orang yang mati belakangan karena kiamat. Masuk namanya alam barzakh, alam kubur. Setelah dari alam barzakh, alam kubur, lalu dibangkitkan, disebut yaumul ba'ats, yang ditiup trompet yang kedua. Trompet pertama tadi, sekarang trompet yang kedua. Lalu kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar. Mereka mengantri untuk kemudian ditimbang, disebut dengan yaumul mizan. Lalu kemudian dari yaumul mizan itulah mereka akan mengambil jalur surga atau neraka. Mereka yang masuk surga tapi transit di neraka, atau mereka yang masuk neraka selama-lamanya. Lalu kemudian orang-orang beriman masuk ke dalam surga, dan di dalam surga itulah khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya ini adalah akhir daripada perjumpaan kita. Alhamdulillah maksimal 1 jam setengah 90 menit. Ya. Insyaallah ini adalah pertemuan kami yang terakhir, dan sampai ketemu nanti di bulan Syawal. Karena sepertinya di bulan Ramadan saya nggak ada jadwal ya. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa adkhilna jannata darus salam wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa ulama'ina wa umara'ina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka syahadatan fi sabilik wa wafatan fi biladi rasulik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.